Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa program studi teknik informatika, rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, manajemen informatika, dan komputerisasi akuntansi. Baik, menindaklanjuti pada pertemuan sebelumnya yaitu yang dilaksanakan oleh Pak Raditya dan Nardana terkait dengan logika fuzzy atau fuzzy logic. Nah, saya kebetulan bagian tugas pada materi ini tentang implementasi logika fuzzy dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara teknis nanti akan dijelaskan atau dipraktekkan nanti di semester selanjutnya. Nah, kita membayangkan rekan-rekan semua, perkembangan artificial intelligence ini amat sangat cepat dan cukup cukup cepat sekali. Artinya kita ketahui bahwa ketika ada handphone yang mungkin kita bisa lihat handphone kita dengan layar belum full penuh, belum penuh penuh full layar, tapi sekarang dengan perkembangan teknologi itu layar bisa full, artinya bisa eh, apa namanya dengan teknologinya semakin kecil semakin juga bisa layar full. Nah, teknologi yang selanjutnya bisa teman-teman ketahui ketika teman-teman ngupload foto di Facebook. Artinya Facebook akan mendetek wajah teman-teman itu secara otomatis. Misalkan ketika upload foto, teman-teman akan langsung attack, oh ini namanya si Budi. Nah, itu adalah perkembangan dari dunia artificial intelligence. Nah, saya akan memberikan contoh-contoh secara gambaran atau kehidupan sehari-hari kita. Nah, pendahuluan secara materi sudah dijelaskan oleh Pak Radit pada sebelumnya. Fuzzy Logic adalah metode pemecahan masalah dengan beribu aplikasi, pengendalian yang tersimpan, dan pemrosesan sebuah informasi. Nah, secara logik, Fuzzy Logic ini dengan cara sederhana menggambarkan kesimpulan pasti dari informasi yang ambigu atau samar-samar, tidak tepatan, sedikit banyak. Logika fuzzy merupakan pembuatan keputusan manusia dengan kemampuan untuk bekerja dari data ditafsirkan menjadi solusi yang tepat. Nah, itu secara pendahuluan. Oke, kita kembali ke contoh. Saya ingin memberikan contoh-contoh sederhana atau secara kehidupan sehari-hari bahwa implementasi fuzzy logic itu diterapkan berbagai bidang. Misalnya teman-teman ketika di ruangan kelas atau misalkan di rumah, mohon maaf kalau misalkan ada yang menggunakan AC, pasti yang namanya air conditioner AC itu saya menyebut merek di sini AC Mitsubishi. Nah, AC kalau misalkan AC menggunakan 5G Logic dengan sistem kontrol sebagai berikut. Artinya jika suhu udara semakin hangat, daya pendingin naik sedikit. Jika udara semakin dingin, matikan daya ke bawah. Artinya apa? Di AC yang terbaru adalah ada beberapa settingan yang otomatis. Artinya ketika tidur kita, kalau kita istirahat tidur, saya kondisikan tiap hari. Ketika tidur itu saya cek AC dengan otomatis. Ketika suhunya panas, maka suhu ruangan panas, maka si AC itu akan menurunkan atau menjadi dingin. Nah, kemudian ketika sudah mencapai levelnya dingin, maka suhu AC dia akan naik menjadi tidak kedinginan, jadi stabil. Nah, itu apa fungsinya? Fungsinya adalah menghemat dari listrik. Ya, otomatis kan? Oh, tidak hanya AC, kipas juga sama, Pak. Iya, betul. AC kipas juga bisa dikondisikan. Artinya kipas dikondisikan bukan dengan karena dingin atau tidak, tapi dengan atau menit. Kalau kita lihat kipas-kipas sekarang itu ada timernya. Misalkan 10 menit timer jalan, terus kemudian dia akan mati sendiri. Misalkan istirahat 2 menit terus lanjut lagi. Nah, itu uh, logika fajik atau logik apa implementasi yang keseharian yang kita jumpai itu pakai logical logic. Nah, mungkin ke depan AC juga akan menerapkan touchscreen. Nah, bisa. Eh, tidak ada yang tidak mungkin dalam sebuah teknologi informasi. Nah,
Dari contoh AC ini beberapa keuntungan yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, dari sisi mesin menjadi halus sehingga tidak cepat rusak, suhu kamar nyaman, menjadi lebih konsisten dan peningkatan efisiensi penghematan energi. Artinya, kalau kita kalau kita bicara dengan teknologi ya otomatis sangat cepat gitu ya. Kalau teman-teman dulu, kalau zamannya saya handphone, eh, mungkin saya sudah bicara waktu pertemuan awal atau ketika mengisi materi. Ketika perkembangan sebuah handphone saya dulu waktu zamannya 331 itu artinya cuman SMS dan nelpon. Tapi sekarang sudah beberapa aplikasi yang ada di situ. Nah, itu perkembangan sangat drastis. Ya, alhamdulillah kita bisa mengikuti, tapi juga kita tidak luar dari kegunaan dari sebuah handphone. Artinya tanpa kita menggunakan handphone itu dengan kejahatan atau sebagainya. Selanjutnya adalah vacuum cleaner. Nah, kalau kita lihat vacuum cleaner itu kan penyedot debu. Prinsip kerja vacuum cleaner adalah karakteristik lantai, jumlah debu yang dibaca oleh sensor inframerah dan Microsoft sensor yang akan memilih daya yang sesuai dengan kontrol fuzzy berdasarkan karakteristik lantai. Nah, jika karakteristik lantai meliputi jenis kayu, semen, ubin, kelembutan karpet, dan ketebalan dan lain-lain. Terus, pola perubahan jumlah debu melewati sensor inframerah dapat dideteksi. Terus, kemudian mikroprosesor menetapkan pengaturan yang sesuai dengan vakum daya motor menggunakan sistem kontrol fuzzy. Nah, lampu merah dan hijau penyedot debu menunjukkan bahwa jumlah debu tersisa di lantai. Nah, artinya kalau kita lihat di beberapa mall-mall yang mewah, artinya yang memiliki kecanggihan atau misalkan fasilitas yang lengkap, pembersih lantainya itu akan berjalan secara otomatis. Saya dulu waktu, mohon maaf kalau saya juga pernah berkunjung di apa namanya di Singapura, di apa namanya Bandara Singapura, kan ada terminal 1, 2, 3, 4 banyak sekali. Itu yang bekerja di pembersih lantai mayoritas adalah robot. Jadi ketika saya juga iseng ketika sama teman ketika ada lewat bunyi, tapi tidak nabrak orang. Dia akan berhenti, terus kemudian jalan lagi. Dia ngintarin mana yang banyak debunya, keliling, keliling, keliling. Dan itu kan uh, menjadi bandara yang terbaik. Itu emang bagus. Nah, itu kecanggihan-kecanggihan di teknologi itu. Sampai vacuum cleaner aja dibuatkan gitu. Nah, maka dari itu untuk menciptakan sebuah aplikasi atau misalkan apa namanya ide-ide, nggak usah mikir yang besar, tapi gunakanlah kita ide setiap hari atau sekitar kita atau yang kecil-kecil sederhana aja. Ya, mungkin bisa itu booming. Ya, contohnya vacuum cleaner. Siapa sih yang uh, mengenal dengan vacuum cleaner gitu kan? Tapi manfaatnya sangat terasa. Terus kemudian automatic transmission system atau uh, transfer system ini sensor pengukuran kecepatan pada di suatu mobil. Artinya kalau kita lihat perkembangan mobil itu, kalau misalkan mobil kita melajunya sangat kencang, itu akan bunyi alarm titit titit titit. Atau ketika mobil kita di depannya ada mobil lagi, maka akan berbunyi, sensornya berbunyi. Nah, itu contoh automatic transmission system. Jadi mobil yang, mohon maaf kalau misalkan mobil yang harganya biasa kayak mobil saya, itu kan harganya biasa. Jadi sensornya aja sensor belakang aja. Kalau mobilnya yang mewah itu kanan kiri ada sensornya. Jadi kalau kiri-kiri mungkin ada mau nyerempet bunyi, depan ada truk mau nabrak bunyi dulu. Nah, itu kecepatan sensor, dan itu diterapin di industri. Nah, maka dari itu ini adalah saya mencontohkan hal-hal yang sederhana saja bagaimana penerapan dari logic. Mesin cuci. Nah, mesin cuci Kak. Ini sistem kontrol fuzzy yang digunakan pada mesin cuci
mengendalikan kualitas dan kualitas kotoran, ukuran beban dan jenis kain, dan mengatur siklus cuci dalam jumlah deterjen sesuai. Artinya kalau misalkan kita punya mesin cuci kan dia akan kalau yang sekarang sih saya lihat itu mesin cuci sangat canggih-canggih, terus kemudian airnya keluar sendiri, deterjennya keluar sendiri, itu otomatis, terus kemudian takarnya itu serba otomatis. Jadi kita dimanjakan sebuah teknologi yang sangat wah. Nah, kita siap nggak dengan teknologi yang wah ini? Nah, seperti itu rekan-rekan semua. Jadi banyak perkembangan-perkembangan di dunia teknologi. Nah, game untuk merespon emosi dari teks berbahasa Indonesia menggunakan klasifikasi teks dan logika Fajin. Nah, ini hiburan. Nah, ini saya contohkan ini nanti kalau game ini spesifikasinya Pak Radit karena Pak Radit ahli di kompetensinya di bidang game. Nanti beliau yang akan mengajarkan. Nanti teman-teman kalau misalkan di semester 5 kalau ingin mendalami tentang game, nanti beliau yang akan mengajari tentang game Logic. Nah, kalau saya di data science-nya. Nah, seperti itu rekan-rekan semua. Jadi nanti akan saya contohkan di video-videonya Pak Radit. Terus kemudian penerapan Logic keamanan dalam berkendara mobil. Nah, itu tadi yang saya contohkan sebelumnya ini hampir sama. Jadi ketika untuk keamanan Logic itu ketika di depan ada kendaraan maka dia akan berbunyi alarm atau menekan tombol remnya. Jadi bisa diatur. Itu kalau misalkan mobilnya juga sangat mewah kan. Tapi kalau mobil seperti saya sih ya belum ada penerapan ini. Tapi mobil yang mewah itu pasti ada. Nah, baik itu saja teman-teman tentang contoh. Nanti kita lanjut dengan tugas. Nanti akan saya paparkan setelah video ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.